Derman Voice, suara sang guru. Saudara mahasiswa, kita berjumpa kembali dalam mata kuliah metodologi penelitian. Pertemuan kali ini kita akan terus membahas tentang masih seputar ragam penelitian, namun kita telusuri dari aspek peranan penelitian, khususnya penelitian pendidikan dan juga jenis-jenis penelitian. Pada bahasan yang lalu kita telah membahas tentang suatu konsep penelitian dari sudut pandang lain, yakni penelitian dasar, penelitian terapan, dan juga penelitian evaluasi. Nah, kalau kita kembali menelaah lebih dalam kaitannya dengan sebuah konsep pengetahuan, salah satu karakteristik ilmu pengetahuan adalah selalu mengalami perkembangan. Salah satu cara untuk membuat perkembangan ilmu pengetahuan adalah dengan melakukan penelitian. Terbayangkah di kepala kita berapa banyak hasil penelitian yang sudah dilakukan? Untuk mempermudah seseorang menemukan atau mencari hasil penelitian, dibuatlah pengelompokan-pengelompokan. Dengan adanya pengelompokan ini, muncullah sebuah jenis-jenis penelitian. Jadi, jenis-jenis penelitian hanya sebuah upaya sebenarnya untuk mengklasifikasi penelitian yang sudah ada yang bertujuan untuk memudahkan bagi kita. Nah, ada banyak klasifikasi yang dibuat oleh berbagai kalangan. Tentunya dalam bahasan ini kita akan mencoba untuk mengklasifikasi berdasarkan manfaat penelitiannya, berdasarkan tujuan penelitiannya, berdasarkan dimensi waktunya, dan juga klasifikasi berdasarkan teknik pengumpulan datanya. Nah, sahabat mahasiswa, satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa proses pengklasifikasian ini tentu bisa berpengaruh pada keseluruhan proses penelitian yang akan kita lakukan. Seperti kalau kita mampu memilih jenisnya, maka disitulah kita menentukan rancangan penelitiannya. Kita akan juga berhubungan dengan instrumen penelitian yang digunakan, bahkan juga berhubungan dengan subjek penelitian dan teknik analisa data. Nah, kalau kita klasifikasikan penelitian berdasarkan manfaat penelitian, apakah manfaat yang bisa diambil dari penelitian yang sudah dilakukan? Nah, jawaban atas pertanyaan ini memunculkan dua jenis penelitian, yakni penelitian murni dan penelitian terapan. Tadi yang sudah kita bahas tadi, yaitu penelitian dasar atau penelitian terapan. Kalau kita lihat lagi misalnya konsep-konsep dari beberapa penyusunan yang lain atau didasarkan pada metode-metode yang lain, kita bisa mengklasifikasi berdasarkan sebuah tujuan dari penelitian itu. Ada beberapa literatur yang menggunakan klasifikasi berdasarkan tingkat analisis. Tetapi dalam pertemuan ini kita mencoba untuk menggunakan berdasarkan tujuannya. Karena pemakaian konsep seringkali membuat orang menyimpulkan bahwa karena menggunakan tingkat ada jenis penelitian yang kedudukannya lebih rendah dibandingkan jenis penelitian yang lain. Untuk itu, akan lebih baik jika kita menggunakan klasifikasi berdasarkan tujuan. Karena berdasarkan klasifikasi ini, kita bisa membedakan penelitian jenis eksplorasi, jenis penelitian deskriptif, jenis penelitian eksplanasi, dan lain sebagainya. Untuk jenis penelitian eksploratif, yaitu bahwa penelitian ini memang dilakukan untuk menggali suatu gejala yang relatif masih baru. Bisa dikatakan bahwa ada sebuah fenomena atau gejala yang selama ini belum pernah diketahui atau dirasakan. Contoh yang paling nyata misalnya penelitian tentang penemuan virus baru. Dalam ilmu sosial, studi kelayakan merupakan jenis penelitian yang berupaya mengeksplorasi tentang suatu fenomena baru. Mengingat bahwa topik yang akan diteliti merupakan topik yang baru, penelitian ini biasanya memiliki sifat kreatif, fleksibel, terbuka dari berbagai informasi yang ada. Nah, biasanya penelitian ini menghasilkan teori-teori yang baru. Pengembangan dari teori yang sudah ada dengan topik atau gejala yang baru, maka seringkali kita identikan dengan penelitian yang selalu menggunakan pertanyaan apa dan siapa dalam menggali informasi.
Nah, tujuan dari penelitian eksplorasi itu sendiri pertama adalah mengembangkan gagasan dasar mengenai topik yang baru, memberikan dasar bagi penelitian lanjutan. Saudara mahasiswa, kita berjumpa kembali dalam mata kuliah metodologi penelitian. Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, baik itu orang atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan dengan baik dengan angka-angka maupun dengan kata-kata. Kalau kita merujuk pendapat dari Gall, beliau mengatakan bahwa penelitian deskriptif itu berkenaan terutama dengan apa yang ada, what is. Misalnya, kita ingin menjawab pertanyaan, seberapa sering pemberian balikan yang diberikan oleh guru kepada siswa? Untuk menjawab permasalahan tersebut, tentu peneliti harus mengumpulkan data yang berkenan dengan balikan yang diperoleh oleh guru. Kemudian peneliti harus mampu mendeskripsikan dari hasil penelitian itu. Jadi ini adalah salah satu kategori penelitian deskriptif. Sehingga bisa disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian deskriptif itu salah satunya adalah menggambarkan fenomena, menggambarkan mekanisme sebuah proses. Atau bahkan menciptakan seperangkat kategori atau pola-pola begitu ya. Ini adalah kategori penelitian jenis deskriptif. Jenis penelitian yang lainnya selain eksploratif, deskriptif juga ada penelitian eksplanatif. Kalau kita tinjau dari aspek tujuan dari sebuah penelitian. Penelitian ini untuk penelitian eksplanatif dilakukan untuk menemukan penjelasan tentang bagaimana suatu kejadian atau hal-hal itu terjadi. Hasil akhir dari penelitian ini tentu adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat. Penelitian ini adalah gambaran mengenai hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Penelitian ini pula sering diidentikan dengan penelitian yang menggunakan pertanyaan mengapa dalam mengembangkan informasi yang ada. Karena tujuan dari penelitian eksplanatif adalah pertama menghubungkan variabel-variabel yang berbeda namun memiliki keterkaitan, dan diharapkan pula penelitian ini juga bisa menghasilkan pola hubungan sebab akibat yang kita kenal juga sebagai penelitian asosiatif. Selama ini sering terjadi salah kaprah dalam menentukan jenis penelitian. Kita seringkali mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang deskriptif analitis. Mengapa demikian? Karena mereka beranggapan bahwa penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang deskriptif analitis karena melakukan penelitian yang mampu memberikan gambaran yang juga berusaha menjelaskan. Nah, kondisi ini sebetulnya tidak boleh terjadi. Kita harus kembali pada apa sesungguhnya yang ingin kita lakukan dalam penelitian itu. Kalau kita ingin menggambarkan sesuatu, penelitian kita adalah penelitian deskriptif. Kalau kita ingin menjelaskan hubungan antar gejala kita akan melakukan penelitian eksplanatif. Nah, kalau kita ingin menggambarkan dan menjelaskan gejala tersebut, kita sesungguhnya melakukan penelitian eksplanatif. Pada dasarnya, di dalam penelitian deskriptif sudah terkandung penelitian eksploratif. Karena kita hanya bisa menggambarkan pola suatu gejala jika gejala tersebut memang sudah tereksplorasi. Demikian halnya, kita hanya bisa menjelaskan keterkaitan suatu variabel jika gambaran tentang variabel itu sudah nyata dan jelas. Dengan demikian, bahwa penelitian eksplanatif sesungguhnya sudah terkandung penelitian eksploratif dan juga deskriptif. Nah, penggunaan konsep deskriptif eksplanasi sebaiknya tidak terjadi lagi. Dengan penjelasan ini, apakah Anda berpikir bahwa berarti memang benar jika penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang memiliki tingkatan lebih tinggi dibandingkan penelitian deskriptif? Ada benarnya, tetapi juga jangan sampai Anda ada anggapan bahwa akan lebih berharga kita melakukan penelitian eksplanatif dibandingkan deskriptif.
Mahasiswa akan merasa malu kalau hanya melakukan penelitian eksploratif dibandingkan deskriptif. Kondisi yang seperti ini harus dihilangkan dan dicegah jangan sampai terjadi. Kenapa? Karena sesungguhnya masing-masing jenis penelitian memiliki bobotnya masing-masing. Kini kembali pada tujuan kita melakukan penelitian. Jika kita memang ingin melakukan penelitian yang mencoba memberikan gambaran saja, lakukanlah penelitian deskriptif. Atau jika memang gejala yang ada relatif belum diketahui umum untuk merupakan fenomena yang baru, lakukanlah penelitian eksploratif. Baik, sahabat pembelajar, tentu Anda masih terus bersama kami dalam penjelasan-penjelasan kaitannya dengan metodologi penelitian. Nah, kalau kita telusuri lebih dalam, kita akan mengenal jenis-jenis penelitian. Ada yang disebut penelitian kuantitatif, ada yang disebut dengan penelitian kualitatif. Apa itu? Ini sebenarnya adalah proses pendekatan data saja yang memisahkan. Namun tentunya pendekatan-pendekatan itu juga berimplikasi kepada proses yang lain. Tetaplah bersama kami dan terus simak program kajian metodologi penelitian.